Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekstasi dan pengaplikasiannya pada senyawa obat. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hikmatul Maulana dengan NIM I1C0210015. Yang kedua ada Imam Edenia Jasmine dengan NIM I1C021045. Yang ketiga ada Putri Abduliasari dengan NIM I1C021057. Yang keempat ada saya sendiri Salvi Regina Afisipte Ubun dengan NIM I1C021095. Yang terakhir, yang kelima ada Arkana Setiawan dengan NIM I1C021087. Terima kasih. Pengertian dan prinsip dasar. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan pelarut. Prinsip dasar. 1. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam zat cair yang berbeda. 2. Melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya ada jenis-jenis ekstraksi. Ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi pada cair. Ekstraksi cair-cair yaitu proses pemisahan cairan dari suatu larutan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Sedangkan ekstraksi pada cair yaitu proses pemisahan cairan dari padatan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Berikut merupakan penjelasan dari ekstraksi cair-cair. Pada umumnya, proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan corong pisah dalam waktu beberapa menit. Pada gambar pertama, yaitu dimulai dari wadah sebelah kiri. Warna biru menunjukkan pelarut Aquades, sedangkan warna merah menunjukkan pelarut organik. Pada pelarut organik ditambahkan zat terlarut, yaitu yang berbentuk bulat-bulat, berwarna hitam dan hijau. Kemudian, kedua pelarut dimasukkan ke satu wadah atau corong pisah. Setelah itu, dilakukan pengadukan, sehingga kedua pelarut akan bercampur. Lalu, diamkan beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, maka akan terjadi pemisahan berdasarkan densitas dan akan terbentuk dua fase. Zat terlarut yang berada pada pelarut organik akan berpindah atau berdifusi ke arah pelarut Aquades yang di atasnya, yaitu ditunjukkan oleh bulat-bulat berwarna hitam yang berjalan dari merah ke biru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa zat terlarut yang ada pada satu pelarut akan berpindah ke pelarut lainnya. Pada gambar kedua di sebelah kanan, yaitu saat dimasukkan, dua pelarut akan terbentuk menjadi dua layer atau dua fase. Yang pertama berwarna hijau di bagian atas, yaitu berupa cairan dengan densitas yang lebih rendah. Dan yang kedua berwarna toska di bagian bawah, berupa cairan dengan densitas lebih rendah dari yang di atasnya. Keran berfungsi sangat penting, yaitu digunakan untuk membuka dan menutup, kemudian mengeluarkan cairan yang ada di corong pisah. Sedangkan kontainer atau gelas ukur berfungsi untuk menampung hasil ekstraksi atau hasil yang telah berhasil dipisahkan dengan corong pisah. Jenis ekstraksi yang kedua adalah ekstraksi padat cair, di mana ekstraksi padat cair ini memiliki 3 tahapan proses.
Yang pertama adalah evaporasi, yaitu proses terjadinya penguapan pelarut yang ada di labu alas bulat. Uap akan berjalan melewati pipa-pipa sidang menuju ke kondensor. Tahapan proses yang kedua adalah kondensasi, yaitu proses berubahnya uap menjadi cair lagi, dikarenakan adanya perubahan suhu. Uap yang suhunya panas terkena kondensor yang suhunya dingin akan berubah dari uap menjadi cair. Tahapan yang ketiga adalah pengekstraksian atau melarutkan. Setelah uap menjadi cair, akan menetes memasuki extraction chamber dan membasahi sampel. Bila pelarut sudah setinggi sifon am, maka pelarut yang sudah membawa komponen terlarut tadi akan jatuh kembali atau turun kembali menuju ke labu alas bulat, hingga dinamakan dengan satu siklus. Dan proses akan kembali seperti semula sampai komponen tidak keluar kembali dari sampel atau bisa dikatakan sudah habis. Kelompok kami mengambil 2 judul jurnal untuk aplikasi ekstraksi. Yang pertama, ekstraksi minyak biji alpukat untuk pembuatan krim pelembab kulit. Yang kedua, ekstrak etanol daun gatal. Selanjutnya adalah penjelasan lebih lengkapnya. Kemudian ada yang pertama yakni ekstraksi minyak biji alpukat untuk pembuatan krim pelembab. Untuk pembuatannya, ekstraksi ini dilakukan dengan melakukan pengeringan pada biji alpukat kemudian di grinder. Setelah itu, timbang 10 gram serbuk biji alpukat kering dan ekstraksi coklat pada suhu 70 derajat Celcius. Dan diambil ekstrak cairnya dan dievaporasi pada suhu 70 derajat Celcius dan didapat ekstraksi kental atau minyak biji alpukat. Dan dari minyak biji alpukat tersebut dilakukan pencampuran dan pengadukan dengan 250 gram basis krim dan didapat sediaan jadi krim. Kemudian dilakukan uji kenampakan dan pH untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada ekstrak daun gatal. Pembuatan ekstraksi daun gatal dilakukan dengan mengeringkan daun gatal dan kemudian diblender sampai halus. Setelah itu, bubuk daun gatal diayak menggunakan saringan dengan pori 100 mikrometer. Dari bubuk tersebut diambil 5 gram yang kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 25 ml dan dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, hasil ekstraksi tersebut dilarutkan dengan 5 ml HCl2N. Untuk uji fitokimianya, yang pertama ada uji alkaloid, yakni campuran dibagi menjadi 3 tabung. Tabung pertama digunakan sebagai belangko, tabung kedua ditambahkan pereaksi Dragendorff sebanyak 3 tetes, dan tabung ketiga ditambahkan pereaksi Mayer sebanyak 3 tetes. Terbentuknya endapan jingga pada tabung kedua dan endapan putih hingga kekuningan pada tabung ketiga menunjukkan adanya alkaloid. Kemudian uji glikosida. Ekstrak daun gatal dilarutkan dalam pelarut etanol. Larutan diuapkan di atas penangas air lalu dilarutkan dalam 5 ml asam asetat anhidrida dan ditambah 10 tetes asam sulfat pekat. Kemudian terbentuknya warna biru atau hijau menunjukkan adanya glikosida. Yang ketiga, ada uji sterol dan triterpenoid. Ekstrak dilarutkan dalam 0, ml kloroform ditambahkan dengan 0,5 ml asam asetat anhidrida dan dari campuran tersebut ditetesi dengan 2 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung tersebut. Terbentuknya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya sterol. Bila cincin kecoklatan atau violet menunjukkan adanya triterpenoid. Kemudian yang terakhir ada uji polifenol dan tanin. Ekstrak tadi ditambahkan dengan 1 ml larutan Fe3 klorida 10%. Terbentuknya warna biru tua, biru kehitaman atau hitam kehijauan menunjukkan adanya senyawa polifenol dan tanin.
Kemudian untuk referensi yang kami gunakan yakni dari Simare-Mare ES 2014 Screening Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Gatal dari Jurnal Farmasi Indonesia. Kemudian yang kedua dari Utomo S 2016 Pengaruh konsentrasi pelarut N-heksana terhadap rendemen hasil ekstraksi minyak biji alpukat untuk pembuatan krim pelembab kulit dari Jurnal Konversi.